Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua di pandemi ini? Stay home. Masih stay home kayaknya deh semuanya deh ya. Wah iya dong. Di rumah Jelas terusan. Iya, rebahan. Baik. Rebahan terus. Kita Kayak kopi. oh, iya benar. Oh ya, di pandemi ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan, dan yang Anda pikir di bulan Ramadan seharusnya kita sudah terbebas dari pandemi, ternyata masih. Mungkin ini takdirnya ya, sudah takdirnya kalau misalnya Ramadan ada pandemi juga. Ini merupakan apa ya, bisa dibilang ujian buat kita gitu, untuk terus mendekatkan diri, terus memperbaiki ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa ada pandemi jadi malas-malesan, malas keluar rumah, malas keluar rumah dalam artian seperlunya aja gitu loh. Misalnya untuk berjemur kan, kalau misalnya setahu Anda, kalau misalnya berjemur tuh mengurangi ini nggak sih, apa hoax sih? Iya. Ada nggak tahu tuh Iya, iya benar ya. suka ada yang jemuran gitu. Iya, di luar dekat bagaimana? rumah. Bapak-bapak biasanya gosip. Oke. Melenceng sedikit. Oke. Tapi hari ini tema kita bukan Ramadan tentunya, karena pasti sudah baik membicarakan Ramadan. Tapi tema kita hari ini adalah yang dekat dengan kita. Itu adalah tentang love, tentang cinta. Cinta. Mantap, Mang. Universal ya. Universal sekali ini harus, karena Langsung pada kelepek nih. Langsung pada peka nih. serius. Peka. Jadi tema kita adalah cinta, tapi cintanya itu bukan ke arah yang pacaran atau ke arah yang negatif, ke arah yang zina mata, zina tangan dan segala macamnya, tapi cinta dengan judul dekati dulu penciptanya, baru ciptaannya. Itu Masya judulnya. Allah. Mantep. Gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya wajar cinta kepada seseorang atau terhadap sesuatu itu wajar gitu. Jadi kalau misalnya dalam KBBI ini ya, itu tuh cinta itu diartikan sebagai perasaan kasih dan sayang terhadap sesuatu dan orang lain, seperti yang Anda bilang tadi. Tapi dengan kadar yang sebatasnya saja gitu. Jadi jangan ada unsur nafsu di dalamnya. Kalau misalnya ada unsur nafsu, nanti malah melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Dan di dalam definisi cinta pun di Islam ada kok banyak sekali gitu loh dalil-dalil tentang cinta di Al-Qur'an ya. Ada di surat Al-Imran ayat 14, Al-Imran ayat 92, Al-Hujurat ayat 7, Maryam ayat 96. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang cinta. Tapi cinta itu ada dua jenisnya. Ada dua macam nih, anak kasih tahu. Yang pertama itu cinta kepada manusia. Wajar. Cinta kepada manusia, cinta kepada orang tua, kepada anak, itu udah wajar banget. Cinta kepada Rasul dan para pemimpinnya, cinta kepada keluarga, cinta kepada teman, cinta kepada lawan jenis, itu kayak sering terjadi di anak-anak muda sekarang. Kayaknya nggak anak muda sih, kayak semuanya. Cinta terhadap mimpi-mimpi kita, lingkungan, dan yang selanjutnya cinta kepada Allah dan seluruh hambanya. Itu sudah pasti gitu. Karena tadi Anu sudah sebutin dalil-dalilnya apa aja, Anu pilih salah satu nih. Quran Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, dan binatang-binatang ternak, dan sawah dan ladang. Jadi memang sudah digariskan di Al-Quran gitu, ada kok. Jadi wajar jika kita mencintai seseorang atau sesuatu hal, itu sangat wajar gitu dalam Islam. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi itu juga menjelaskan di tafsirnya kalau Allah tuh menjadikan wanita, anak, harta yang baik gitu, kayak emas, perak itu kalau misalnya harta ya, emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, seperti sama di Quran Al-Imran tadi.
itu ternyata bukan hanya sebagai nikmat saja, tapi sebagai ujian bagi hambanya gitu. Jadi untuk mengetahui untuk mengetahui siapa yang lebih mengedepankan ketaatannya kepada Allah SWT. Jadi bukan dikasih nikmat terus langsung bersenang-senang terus lupa kepada penciptanya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Itu hanya ujian untuk kita supaya lebih dekat, lebih taat dan lebih bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT, seperti itu. Mungkin ada tanggapan mungkin dari yang lain atau ada pengalaman di bentuk cinta kepada manusia mungkin. Mungkin kalau menurut Ana sih ya, apapun itu kebaikannya, kita bukan sebatas ngeliat itu baik, tapi juga harus tahu gitu sampai sejauh mana sih kita bisa bersyukur, sejauh mana kita bisa menahan nafsu kita gitu loh. Jadi dan itu bukan hanya dari keburukan saja, atau mungkin masalah kehidupan lah gitu lah, drama-drama hidup. Hidup sudah berat, jadi jangan ditambah drama gitu. Bener sih, benar. Mungkin yang lain mau merespon tentang cinta terhadap sesuatu hal mungkin, atau berkomentar tentang cinta di dunia mungkin. Kalau menurut Ana pribadi, sebenarnya cinta itu nggak boleh. Kayak kita tuh mencari cinta di dunia itu sesuai dengan keridhaan Allah sih intinya. Iya. Setuju. Benar. Jadi ini Ana share sedikit ya. Kalau biasanya nih melenceng sedikit. Ana tuh kalau misalnya suka terhadap seseorang pasti doa dulu. Itu udah kayak harus doa dulu. Jadi kayak simple doanya. Kalau misalnya dia untuk saya, maka dekatkanlah di waktu yang tepat. Tapi jika tidak, maka jauhkanlah. Dan jika dia tidak membuat hamba dekat kepadamu, maka jauhkanlah. Jadi sebenarnya setiap orang punya persepsi terhadap cinta itu berbeda-beda gitu. Respon terhadap cinta berbeda-beda gitu. Tergantung seberapa tinggi cintanya kepada Tuhannya gitu. Semakin dia cinta kepada Allah SWT, semakin tahu kadar dan batasan-batasan di saat dia mencintai seseorang yang belum miliknya gitu. Yang belum miliknya. Benar sekali. Benar gitu. Jadi tapi gini, selain hambanya, selain manusia yang mencintai sesamanya, selain manusia yang mencintai Allah SWT, Allah pun juga mencintai seluruh hamba-hambanya gitu. Salah satunya itu tuh lebih bentuk cintanya Allah tuh melebihi cinta melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Tuh, bayangkan, gila. Melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Jadi ada salah satu hadis jadi ini sebuah cerita pada saat itu. Ya, Rasulullah SAW itu kedatangan rombongan tawanan perang. Ya, terus di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Nah, setelah berhasil ditemukan bayinya di antara tawanan-tawanan itu, terus langsung memeluk erat anaknya gitu. Setelah dipeluk erat, disusui lah gitu, karena masih bayi kan. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada kita, pada sahabat-sahabatnya, kepada semuanya, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melempar anaknya ke dalam kobaran api? Terus mereka menjawab, tidak mungkin, demi Allah. Nah, sementara dia sanggup mencegah bayinya terlempar ke dalamnya gitu. Jadi dicegah pada saat itu. Terus Rasulullah SAW berkata lagi, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Jadi Allah tuh maha mengetahui dan maha melihat gitu, mana yang terbaik untuk kita, mana yang berkah untuk kita, mana yang sesuatu hal yang tepat untuk kita gitu. Jadi yang sesuai untuk kita ke depannya. Jadi Allah SWT itu udah maha melihat, maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang, jadi maha segala-galanya, jadi tahu gitu mana yang terbaik untuk kita. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya Ana berlanjut nih, ya kan, misalnya kita ke cinta Allah itu unlimited, itu salah satu materi. Jadi kalau misalnya
cinta Allah unlimited itu, mungkin bisa dijelaskan Habib gimana cinta Allah unlimited itu seperti apa? Jadi menurut saya itu cinta unlimited itu jadi kayak cinta kita terlalu buta terhadap seseorang, tapi melupakan cinta kita kepada Allah. Dalam suatu hadis, Yahya bin Muaz berkata, ampunannya mencakup mengurungkan seluruh dosa. Lalu bagaimana lagi dengan ridhonya? Ridhonya begitu mendominasi seluruh cita-cita dan harapan. Lantas bagaimana dengan kecintaannya? Kecintaannya begitu mengagumkan akal pikiran. Lalu bagaimana dengan kasih sayangnya? Kasih sayangnya begitu melupakan segala yang selainnya. Mungkin aneh ada cerita nih Bang dari. Boleh. Jadi dulu kan aneh pernah suka mahwat gitu. Oh, ini nih, gak aneh suka deh. Terus gini, kita berdua kayak punya semua gambaran itu, visi misinya sama, terus semuanya sama pokoknya. Terus entah kenapa tiba-tiba saya ditinggal Bang, gitu. ditinggal nikah lain. Gitu. Tapi di situ saya mengambil ditinggal nikah Bang. Aduh. Tinggal nikah. Iya Bang. Oh, ayo lanjut. Tapi bisa saya sih ngambil positive thinking aja mungkin. Di situ Allah khususnya Al-Qur'an belum siap atau belum rela untuk saya tinggalkan. Bahkan bisa kalau udah berumah tangga takutnya Quran murojaahnya kurang gitu Bang. Di situ mungkin Allah menjaganya. Benar. Iya, kadang aduh, ada nggak tahu ya, ditinggal nikah tuh belum pernah wah tinggal nikah sakit Bang. Iya, Anda tahu iya curhat ya. Tapi emang apa ya, diambil hikmahnya berarti ya? Iya. Karena mungkin apa ya? Mungkin yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah ya. Mungkin kira ada pengalaman. Nanti digantikan mungkin Allah dengan yang lebih baik. Nah, mantap. Dengerin Bib. Min. Para akhwat berbicara. Intinya sesuatu yang pergi itu memang mungkin dia bukan takdir kita, atau mungkin kita disuruh memperbaiki diri lagi untuk mendapatkan yang lebih baik. Iya, memperbaiki diri untuk diri kita sendiri dulu, bukan untuk orang lain. Betul sekali. Insyaallah. Lanjut Habib, gimana? Selanjutnya kasih sayang Allah menyeluruh terhadap makhluknya. Gimana tuh maksudnya itu? Itu maksudnya itu ar-rahmah al-amanah, kasih sayang yang Allah berikan secara umum kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Itu dijelaskan dalam surat Al-Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-farsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Yang artinya malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan perialah mereka dari azab neraka Allah. Masya Allah, berarti kalau yang anak tangkap ya, semakin kita dekat kepada Allah, Allah tuh semakin sayang gitu sama kita. Kadang banyak hamba-hamba, banyak bukan masyarakat sih, tapi makhluk yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah beribadah, dan merasa bahwa dirinya biasa-biasa aja, lengkap-lengkap aja, seluruh punya nikmat dan segala macamnya, padahal itu sebuah ujian gitu buat kalian gitu. Kalau misalnya kalian tiba-tiba diambil seluruh hartanya, apa kalian akan tetap bisa menunjukkan rasa kasih sayang kepada Allah SWT gitu? Iya sih benar. Atau mungkin ada pendapat lain mungkin dari yang lain tentang kasih sayang kepada Allah, kasih sayang Allah menyeluruh terhadap makhluknya. Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut lagi Habib.
Yang ketiga, yang keempat adalah kasih sayang Allah terkhusus untuk orang-orang beriman. Dia menceritakan dan pikiran tak mampu membayangkan. Dalam hadis dijelaskan sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, salah satunya diantaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari. Dan di akhirat kelak itu Allah juga menghususkan rahmat, keutamaan dan kebaikan darinya untuk orang-orang yang mukmin. Jadi orang-orang mukmin tuh benar-benar diberikan 3 hal itu tadi. Dan insya Allah sih kalau misalnya kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, insya Allah kita mendapatkan rahmat, keutamaan dan kebaikan darinya. Amin. Aku punya cerita sih Bang dari yang itu. Oh iya, boleh. Langsung aja kalau misalnya punya cerita. Dari dalam itu kan saya kan dulu masuk pondok nih Bang. Nah, anak pondok antum. Ya dulu SMA-nya. Oh iya. Nah kan pas masuk pondok saya lihat teman-teman saya rata-rata SMP-nya dari pondok semua nih, hafalnya udah pada luas kan Bang, udah pada tinggi. Nah situ aneh mulai ngedown kan, terus tapi diingetin sama Ustadz Aneh, kamu bisa kok meskipun dari MTS gitu, nggak mesti dari SMP pondok. Udah saya ikutin gitu Bang, akhirnya ya alhamdulillah sih Bang, kelar SMA, kelar pondok, udah selesai 30 juz Bang. Itu saya nggak nyangka Bang. Masya Allah, serius? Serius Bang. Wah, alhamdulillah banget Bang. Wah, itu apa ya? Kalau Ana sih komentarnya ya, orang yang bersungguh-sungguh ingin belajar, salah satunya beriman kepada kitab Allah tuh pasti akan diberikan jalan sih. Pasti akan diberikan jalan. Mau sesulit apapun kita menghafal, tapi niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pasti akan ada jalan. Dan hasilnya 30 juz, wah, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada yang lain pengalaman yang awalnya tuh mungkin hanya ya biasa-biasa aja, belum ada rasa kecintaan. Kalau misalnya lagi sholat, kalau Ana tuh suka banget sholat tahajud sih, enak banget itu. Malam-malam doa tuh enak banget, kenapa ya? Atau curhat ya? Yang rasa deh. Tapi enak banget karena sepinya gitu loh. Rasain sepinya, rasain kayak curhat pada Allah SWT. Jadi kayak walaupun kalau misalnya kita curhat sama manusia direspon, tapi bedanya kalau sama manusia, kalau misalnya kita sering-sering curhat ya orang yang dicurhatin bosen pasti. Nah ini enggak, kalau kita sholat tahajud terus curhat mau seberapa panjang, mau nangis sampai gimana gitu, masih pasti akan didengerin, bahkan diberikan jalan. Itu tuh yang enak itu. Syukron Habib atas materi-materinya. Dan yang selanjutnya adalah cara dicintai Allah. Itu jadi ada beberapa cara-caranya. Boleh Damis dijabarkan gimana? Sip. Jadi sekarang Ana mau ngasih tahu nih tips-tips gimana dicintai oleh Allah. Tips. Nah, keren banget gak sih ini guys? Boleh. Cara biar dekat dan dicintai Allah tuh kita udah dikasih tahu cara-caranya. Gimana tuh? Jadi semoga dengan kita mencintai Allah, kita juga didekatkan dengan rezeki dan cinta di dunia. Asik. Jadi yang pertama ada menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Nah sesungguhnya Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan kita, tetapi hambanya lah yang membutuhkan Allah. Seharusnya. Jadi segala masalah di dunia pasti kita membutuhkan Allah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin bertutur dalam kitabnya, yang Anda bacain ya. Iya boleh. Jadi, Allah hanyalah menginginkan satu hal saja darimu, itu pun maslahatnya kembali kepadamu, yaitu agar engkau menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Dia menginginkan agar engkau menjadi hamba dengan seluruh makna ubudiyah, sebagaimana dia adalah Rabbu dengan seluruh makna rububiyah.
menjadi hamba yang merendahkan diri kepadanya, tunduk, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan kabarnya, karena engkau telah melihat nikmat-nikmatnya yang terus-menerus sempurna kepadamu. Maka, apakah engkau tidak malu mengganti nikmat-nikmat tersebut dengan Quran? Nah, jadi dari tips yang pertama ini, kita harus memperbanyak ibadah tentunya. Nah, terus yang kedua, itu memperbanyak ketaatan dan mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Nah, di sini Ana perjelas lagi, jika seorang hamba memperbanyak ketaatan dan mendekatkan diri kepada Rabb-nya, maka bagian rahmat Allah yang diperolehnya juga akan semakin bertambah banyak. Di sini Ana memilih salah satu ayat yang diambil dari surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya adalah sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan juga sebenarnya masih ada juga kutipan dari ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kita itu harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, terus kita juga harus memperbanyak zikir dan juga sholawat Nabi. Apalagi kan kita sekarang lagi menunaikan ibadah puasa, di mana bulan ini kita mempunyai keberkahan tersendiri. Jadi setiap kita melakukan kebaikan ataupun ibadah apapun itu, kita diberikan pahala yang berkali-kali lipat. Jadi di bulan puasa ini perbanyaklah baca Al-Quran dan juga zikir, biar jiwa-jiwa kegabutan dan jiwa kerebahannya tidak mudah menghampiri kita. Sudah pasti. Terlena dengan rebahan, terlena dengan semuanya. Iya, betul banget nih. Jadi sekarang juga kan kita pandemi COVID-19 ya guys. Nah, betul. Di sini juga kita melihat maknanya nih. Allah sebenarnya memberikan kita untuk memberikan zakat atau sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya benar ya. Iya benar ya. Dan bahkan bukan cuman sesama manusia ya, bahkan banyak instansi-instansi kayak maksudnya influencer atau artis-artis yang mulai menyumbangkan sedikit rezekinya untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang karena COVID-19 ini mereka jadi sulit untuk bekerja gitu, bahkan ada yang di PHK juga. Jadi indahnya saling tolong menolong. Betul sekali. Iya. Salah satunya seperti itu. Ya, selanjutnya ada lagi nih tips dicintai oleh Allah. Ya, gimana tuh, Vira? Masya Allah. Selanjutnya ada berperilaku zuhud. Apa tuh zuhud? Zuhud ini yang Ana tahu, suatu sikap di mana seseorang lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia atau harta kekayaannya. Salah satu makna yang hamba tangkap, yang Ana tangkap, yaitu seorang hamba lebih meyakini rezeki yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Mungkin kayak kisah gini ya, waktu kelas 3 SMA nih, kan kita kan pas SNM, daftar SNM gitu. Kadang kan kita mikir ada temen kayak nilai kita lebih bagus, tapi kok kita pas SNM nggak dapet gitu. Iya benar-benar, ada pernah begitu. Nah mungkin seharusnya tuh kita harus lebih yakin bahwa rezeki itu adanya di tangan Allah. Allah yang menentukan apakah dan udah diatur ya. Iya, apakah itu rezekinya. Mungkin itu bukan rezeki kita. Mungkin kalau kita ke jalan SNM, mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. Mungkin Allah ingin kita berusaha lebih baik lagi, berharap kepada Allah lebih baik lagi. Iya benar. Iya. Dan tahunnya rezeki orang lain gitu. Betul. Iya. Dan tahunnya pas SBM keterimanya di UI. Iya, Masya Allah. Dia lebih tinggi lagi daripada SNM. Iya benar ya. Iya. Benar. Pasti diberikan jalan. Iya, setelah itu Vira gimana? Setelah itu nyambung nih ke sikap selanjutnya. Allah itu menyukai
orang-orang yang hanya berharap kepada Allah dan yakin bahwa pemberian Allah adalah yang terbaik. Iya, benar-benar. Ana bacakan nih salah satu hadis menurut Imam Syafi'i. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu perihnya, sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah amat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Maka Allah menghalang kamu daripada perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Iya, kayak ceritanya Habib tadi. Iya. Terlalu mengharapkan gitu. Atau ada cerita mungkin Vira? Ya, itu ya mungkin cerita, kalau Vira cerita ini apa waktu kemarin lockdown itu Vira nggak langsung kembali ke rumah kan, masih di kosan. Oh, ngekos ya antum? Iya, masih ngekos. Terus kan sekitar berapa ya, seminggu apa 2 minggu setelah lockdown gitu. Nah, kan bingung nih Vira gimana ya cara pulang gitu kan, takut kalau naik kendaraan umum gitu kan. Terus kalau orang tua kan kerja gitu kan, gimana ya cara pulang gitu. Nah sebelumnya bukannya sombong atau apa nih ya, maaf nih, cuma ingin berbagi. Iya, gak apa-apa. Itu udah lama baca dengar YouTube Wirda Mansur kan, kalau baca surat Al-Waqiah setiap hari selama 1 bulan itu, ya pokoknya baca selalu surat Al-Waqiah, insya Allah akan menolong kita gitu. Iya. Udahlah, Vira baca gitu kan, udah lama tuh. Terus habis itu kan bingung nih, gimana ya pulang. Tiba-tiba ibu tuh ngasih tahu, ternyata ada tetangga yang mau ke Jakarta, anaknya kuliah di UPN juga, mau ngambil laptopnya gitu. Jadi Vira bisa ikut gitu. Oh, barengan pulang. Gitu. Kan padahal kalau dipikir-pikir nggak mungkin kan kalau pakai logika kayak yang dia pulang bisa aja bawa laptopnya gitu. Tapi ini laptopnya ketinggalan, akhirnya Vira bisa ikut gitu. Dan sekarang udah di rumah gitu. Vira kan selalu kayak, ya Allah gimana ya gitu kan, berharap gitu bisa pulang gitu. Akhirnya alhamdulillahnya puasanya bisa bareng-bareng di rumah sama keluarga. Alhamdulillah. Okay. Emang kalau misalnya kita kalau yang anak tangkap, kita itu terlalu berharap kepada manusia yang seharusnya jangan gitu kan. Seharusnya kan jangan berharap kepada manusia, karena kalau misalnya kita berharap manusia tuh sudah diriwayatkan dari Imam Syafi'i, kamu akan mendapatkan perihnya sebab mengharapkan. Jadi kalau Anda mau cerita nanti gimana tuh gimana? Sebenarnya kalau Ana hampir sama ceritanya kayak Habib, cuma bedanya nggak sampai ditinggal nikah. Udah. Kalau Ana sebenarnya itu pengen cerita tentang, mungkin bisa jadi cikal bakal, bukan cikal bakal sih, cuman kayak tiba-tiba Ana bisa masuk uswah karena Masya Allah. seorang akhwat. Masya Allah. Jadi kalau Ana sedikit flashback lah ya, semester 3. Jadi hampir sama Ana juga ada rasa ketertarikan kepada akhwat, tapi bedanya Ana dulu tuh belum benar-benar paham ilmu agama dan juga masih terlalu mengharapkan sesuatu hal yang sebenarnya bukan milik Ana, tapi harus bisa jadi milik Ana nih nantinya gitu kan. Dan belum belajar tentang artinya sebuah pengharapan itu seperti apa. Ya benar, ditinggal terus itu perihnya pengharapan tuh seperti itu. Jadi udah mulai imajinasi yang seharusnya tidak, kayak misalnya nanti saya akan melamar dan segala macamnya gitu kan. Udah tahap kayak gitu terus ditinggal, jadi kayak
pengharapan yang belum terjadi terus dipikirkan terus menerus, akhirnya ya yang ada kekecewaan dan perih gitu rasanya. Tapi yang Ana pelajari di situ adalah kegagalan itu ngebuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan gambaran nih, kalau kamu terlalu mengharap nih akan seperti itu, akan seperti ini. Makanya kamu jangan terlalu memberikan hati kepada manusia gitu. Karena Allah tuh maha mencemburui hati ternyata. Seperti itu. Sedikit cerita ya. Tapi deh kalau Ana nggak tinggal ya. Tapi selama janur kuning belum melengkung masih bisa. Terobos aja Bang. Jadi gitu. Iya ya, benar-benar. Tapi selanjutnya ada manfaat dan balasan ganjaran kepada Allah yang telah mencintai Allah. Jadi ada reward lah kalau misalnya kita mencintai Allah. Ini siapa? Bener banget nih. Jadi pasti ketika kita berbuat sesuatu kita akan mendapatkan sesuatu, ya kan? Betul. Baik itu hal baik atau hal buruk. Nah, dalam kita mengasihi Allah Subhanahu wa taala, pasti juga kita akan mendapatkan balasan serta ganjaran yang baik dari Allah itu sendiri. Masuk ke materi, jika kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi kalau misalkan kita sebagai hamba memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Bayangkan jika kita memiliki hubungan sama Allah dengan baik, kita minta apa sih? Pasti Allah akan kasih kan? Betul. Allah, ya kan? Jangankan jodohnya enggak. Saya pernah jodoh. Bener sih. Yang utama. Jadi Abdullah bin Aun pernah berkata bahwa salafus solih terdahulu apabila bertemu mereka saling berwasiat, dan apabila mereka tidak bertemu mereka saling menulis 3 perkara yang sangat penting. Nah, 3 perkara ini, yang pertama adalah siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, yang ia beramal untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Yang kedua, siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan ia dengan manusia. Balik ke ayat pertama ya, perkara yang pertama, siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunia. Jadi kalau kita minta kepada Allah tentang urusan akhirat, insya Allah Allah akan janjikan urusan akhirat itu kepada kita gitu. Kayak aku ini teringat sama kisah tentang Uwais Al-Qarni, kayak penduduk langit gitu. Yang mana tuh? Jadi tuh dia tentang seorang, dia orangnya kayak di suatu kota itu dia amat sangat miskin, punya penyakit kulit gitu. Tapi dia amat sangat sayang sama orang tuanya. Iya. Bahkan ketika dia nggak punya duit untuk orang tuanya pergi ke Mekah, tapi dia kayak mengiyakan keinginan ibunya gitu. Iya. Dia bahkan sampai membeli seekor lembu. Dari yang lembu itu sangat kecil, dia gendong lembu itu sampai gede, naik turun bukit, sampai orang menghina dia sebagai orang gila. Dan ternyata dia menggendong lembu itu supaya bisa menggendong ibunya. Kalau nggak salah ya, dari kota Yaman ke kota Mekah kalau tidak salah. Masya Allah, kayak itu berbakti pada orang tuanya ya. Bahkan suatu ketika ia sangat amat rindu kepada Rasulullah SAW, dia pun ke rumah Rasulullah, tapi pada saat itu amat disayangkan Rasulullah itu lagi tidak ada. Tapi ketika dia pulang, ketika Rasulullah baru sampai rumah, bertemu dengan istrinya bilang, Rasulullah malah bertanya kepada istrinya, tadi ada yang datang bertamu ya, gitu. Terus dengan bangganya Rasulullah menyebut bahwa dia adalah penduduk langit. Bahkan saking mulianya, sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, terus juga sahabat-sahabat lainnya tuh diminta untuk berdoa, untuk berdoa sahabat-sahabat Nabi supaya masuk surga. Masya Allah banget. Masya Allah ya. Dia amat sangat gak dilihat sama penduduk sekitar, iya, tapi dia amat sangat dilihat sama penduduk langit gitu, karena memang yang dia kejar itu ya akhirat gitu. Iya, kadang kita terlalu fokus sama dunia sampai lupa sama akhirat, bahwa
ya ujungnya kita akan ke akhirat juga gitu. Iya. Benar-benar. Pemberhentian terakhir kita. Betul. Stasiun terakhir kita itu. Aduh, serem ya. Tapi jangan lupa seimbang sih. Betul. Kita jangan melulu ke akhirat terus gitu. Jadi kita Betul, juga betul. harus dengan Harus berusaha di dunia gitu. Benar juga. Selanjutnya, gimana? Iya. Selanjutnya, siapa yang lebih fokus? Tadi kan ada yang kedua ya, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya, ya kan? Iya. Di sini ada hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikannya kekayaan itu ada di hatinya dan di dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Jadi, Masya Allah banget, kayak ketika dia fokus ke akhirat, insya Allah dia bakalan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kan dalam Islam sendiri kita nggak monoton yang harus ngejar akhirat, tapi juga kita harus mengejar dunia juga, tapi jangan sampai kita lupa bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat. Betul sekali. Kejarlah akhirat seakan kita mati besok, dan kejarlah dunia seakan kita hidup selamanya, ya kan? Quotes itu ntar jadi judul gitu. Jadi sebisa mungkin, apalagi kita umat Islam di era milenial harus amat sangat bijak ya untuk menyikapi hal itu. Iya, dan bisa memanfaatkan memanfaatkan yang ada di dunia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti itu. Nah, benar banget. Lanjutnya siapa yang tadi kan ada perkara yang ketiga ya kan? Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Maka ada surat Asy-Syura, pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Jadi sebisa mungkin hati kita harus bersih, apalagi bulan Ramadan kan ya. Jadi kayak kita harus menyucikan hati kita lagi, memperbanyak amal ibadah, pahalanya berlipat ganda juga kan. Charge iman lah. Ya, di charge iman setelah dosa yang menumpuk. Betul sekali. Jadi baik beribadah kepada Allah karena dilipat gandakan kan pahalanya di bulan Ramadan. Berlomba-lombalah kita ya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Betul, dan bisa dipertemukan di malam Lailatul Qadar. Wah, itu anak pengen rasa gitu. Amin. Oke, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir nih, the last. Apa tuh? Akan mendapat manisnya iman, Masya Allah. Masya Allah. Mencintai karena Allah. Iya, aduh berat banget ya. Manisnya iman, aku jadi penasaran itu. Semoga kita selalu dilimpahkan iman dan Islam ya. Amin. Mencintai karena Allah memiliki kemanisan yang dirasa oleh seorang mukmin di hatinya. Jadi orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan manisnya iman. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan rasa manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari yang lain. Keduanya, apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintai kecuali karena Allah, Masya Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sesudah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu. Seperti halnya ia membenci jika ia dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang kita dari 3 poin ini kita bisa ambil yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, ya kan? Yang selain keduanya, artinya cinta kita kepada manusia, kepada ibu bapak kita, kepada teman kita, sebisa mungkin jangan melebihi cinta kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Betul sekali. Nah, iya. Dan yang ke poin kedua ini, apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya karena Allah. Nah, pun kita mencintai ibu bapak kita, suami istri kita, suami atau istri kita, sebisa mungkin kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cinta karena Allah itu insya Allah jauh dari nafsu ya. Iya, benar-benar. Niatnya karena Allah dan menyempurnakan agama, benar.
pasti itu akan membawa dampak kebaikan juga untuk kehidupan di dunia. Amin. Amin. Nah, yang ketiga nih, dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran sesudah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu. Jadi kalau kita udah tobat, sebisa mungkin kita tobat nasuha, jadi nggak mengulangi kesalahan. Tobat sambel, jangan tobat sambel. Jangan tobat sambel, jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terus jangan jadi selang KTP juga. Ke arah ke depan yang lebih baik lagi. Betul, gitu kan. Amin. Karena semoga kita menjadi yang seperti itu ya muslimnya. Amin. Pasti karena Allah pun mencintai seorang hamba yang dulu yang sadar akan kesalahannya gitu loh, daripada seseorang yang soleh tapi dia congkak gitu. Bahwa saya yakin saya bisa masuk surga daripada orang yang saya pernah melakukan banyak dosa, saya pernah melakukan ini gitu, maksiat dan segala macamnya, tapi dia sadar dan akhirnya bertobat. Allah lebih menyukai orang-orang yang seperti itu. Benar banget tuh karena kalau misalkan dia congkak, dia melebihkan diri dia bahwa dia melaksanakan semua ibadah, dia akan lupa dengan kekurangan-kekurangan ibadahnya. Sementara kalau seseorang yang merasa dirinya penuh dosa dan tidak melaksanakan ibadah dengan baik, insya Allah dia akan memperbaiki ibadahnya lebih baik lagi. Betul, yang dinilai itu kualitas bukan kuantitasnya, seperti itu. Nah, benar sekali. Oke. Jadi dari kesimpulan ini, Ana punya pendapat bahwa jangan melebihi cinta kita kepada pencipta kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menyukai ciptaannya, dekati dulu si pemilik hatinya yang dengan mudah membolak-balikan hati manusia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada kesimpulan lain mungkin yang berpendapat tentang makna dari sebuah cinta itu? Mungkin kalau untuk yang generasi milenial kali ya. Iya, kenapa tuh generasi milenial? Ya, jadi cinta itu ketika kita berbicara tentang cinta, kita tidak hanya berbicara tentang kasih terhadap lawan jenis gitu loh, tetapi kita berbicara tentang sesuatu yang lebih universal, sesuatu yang memang sudah ada dan indah, dan semua makhluk di dunia ini kayak berhak untuk mendapatkannya, seperti kita mencintai orang tua, saudara kita, terus juga kita mencintai teman-teman kita, bahkan juga kita mencintai kaum muslimin, dan yang paling besar dari rasa cinta itu adalah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul sekali. Insyaallah. Jadi sekian dari Gurita episode 2. Terima kasih, syukran teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya tentang apa arti cinta itu dalam syariat Islam. Seperti itu. Syukran semuanya. Syukran juga. Sekian kita akhiri Gurita episode 2 ini. Anak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.